Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah janganlah bebal hati. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus masih berbicara seputar kerajaan surga. Kerajaan Allah sebagai tempat penuh sukacita, seperti perayaan pernikahan dari anak sang raja. Lalu siapakah yang boleh datang dalam pernikahan anak sang raja itu? Semula yang boleh datang adalah hanya orang-orang yang mendapat undangan, yakni bangsa Israel. Namun mereka tidak mau karena banyak hal lain yang mereka rasa lebih penting. Bahkan mereka bukan saja mengabaikan undangan, melainkan menghina sang raja dengan menangkap para pembawa undangan. Para pembawa undangan yang dimaksudkan di sini adalah para nabi dan para rasul Yesus Kristus. Undangan telah disediakan, namun banyak orang tidak datang dengan pelbagai alasan. Yesus berkata, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya.
Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurusannya, dan ada lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Demikian pun kerajaan Allah sesungguhnya terbuka untuk semua orang. Tuhan memanggil kita untuk bersama Dia, berada dalam sukacita dan kebahagiaan. Namun tidak banyak orang yang menanggapinya, bahkan banyak menolak dan tidak mau masuk kerajaan Allah. Orang-orang yang tidak mau masuk kerajaan Allah adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Tawaran keselamatan Tuhan terus-menerus ditawarkan kepada kita, umat manusia. Namun, kita sering tidak pedulikan tawaran itu dan lebih memilih jalannya sendiri. Saudara-saudari, undangan untuk ambil bagian dalam sukacita Allah terus ditayangkan. Namun tidak sedikit orang yang membuat berbagai alasan untuk menolak undangan itu. Mengapa kita mengabaikan undangan Tuhan? Karena seringkali mata hati kita dibutahkan oleh kesombongan, egoisme, dan kedegilan hati untuk memenuhi undangan Tuhan. Mari kita selalu menyadari dan mengikuti undangan Tuhan serta menanggapinya dengan tulus hati. Janganlah bebal dan tebalkan hati kita. Jangan terlena dengan pelbagai kesibukan duniawi belaka. Memang kita semua menyadari diri bahwa kita masih ada di dunia. Maka hal duniawi itu penting, akan tetapi yang lebih utama dan sangat penting dari semuanya adalah keselamatan jiwa kita. Marilah kita berjuang untuk memenuhi undangan Allah dengan tulus hati. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.